Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Teman-teman kita masih di ekspektasi matematik dua variabel acak. Kita akan masuk ke pokok bahasan kita yang selanjutnya, yaitu mengenai ekspektasi bersyarat ya. Jadi kalau misalnya kita punya dua variabel acak, bagaimana kita menentukan ekspektasi bersyaratnya gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar ketika nanti kita misalnya diberikan dua variabel acak, kalau satu variabelnya itu diberikan atau terjadi duluan, maka bagaimana ekspektasi variabel acak yang satunya gitu ya. Jadi dengan bersyarat variabel acak yang lain gitu. Nah, jadi intinya kalau kita mau mencari peluang bersyarat gitu ya, kita bisa dapat dengan menambahkan kalau diskrit dari si nilai dari peluang bersyaratnya, atau kita integralin dari PDF-nya gitu kan ya, nilai PDF-nya kalau continue. Nah, harapan bersyarat atau ekspektasi bersyarat, ini juga bisa didefinisikan dalam istilah kondisionalnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini perumuman, tinggal ditambahin syaratnya. Nah, kita lihat definisi 10. Yang pertama untuk variabel acak yang diskrit dulu. Jadi ini adalah definisi tentang ekspektasi bersyarat gitu ya. Jadi misalnya kita punya X itu variabel acak yang diskrit, kemudian kita punya fx dengan syarat Y itu adalah nilai dari distribusi peluang bersyarat X jika diberikan Y jika diberikan variabel acak Y pada nilai yang ke Y kecil. Jadi ini variabel acaknya, ini nilainya gitu ya. Kemudian maka kita bisa menentukan ekspektasi bersyarat UX jika diberikan Y sama dengan Y gitu. Oke, nah nanti UX ini yang bisa berubah. Yang penting ini kan fungsi dari X ya. Tergantung misalnya kita mau cari ekspektasi X kuadrat dengan syarat Y, ataukah ekspektasi X dengan syarat Y, ini terserah. Yang penting ini fungsi dari X. Jadi kita mau cari harapan atau ekspektasi bersyarat dari ini ketika diberikan Y, variabel acak itu senilai Y kecil gitu. Maka caranya gimana? Caranya adalah kalau diskrit tinggal dijumlahkan pada batasan X dari si UX, tapi yang dikalikan adalah dikali dengan fungsi peluang bersyarat X ketika diberikan Y. Jadi kan kalau misalnya kita cuma cari ekspektasi X itu kan sama dengan sigma batasan X, X kali Fx gitu kan ya. Nah sekarang ketika ini berubah jadi UX, maka ini akan berubah jadi UX. Ya, ini akan berubah jadi UX, di sini akan ditambahin syaratnya gitu. Jadi ini hanya perluasan aja sebenarnya, cuman ditambahin syarat gitu. Perluasan dari ekspektasi yang biasa. Oke, kalau continue gimana dengan hal serupa, dengan cara serupa, correspondingly gitu. Correspondingly gitu katanya ya. Tinggal ditambahin kalau bersyarat ya berarti kalau tadi sigma penjumlahan berarti sekarang mengintegrasikan gitu. Ini pakai syarat. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari ekspektasi bersyaratnya si X ketika diberikan Y, maka di sini pakai batasannya X ya. Berarti gimana kalau Y? Ya udah tinggal hal serupa itu bisa dilakukan ketika kita mau cari ekspektasi bersyarat UY. Berarti ekspektasi Y dengan syarat X kecil gitu itu adalah sigma batasannya Y, udah gitu. Dari si misalnya ini UY berarti UY dikali F-nya si Y dengan syarat si X gitu aja. Tinggal serupa ya, tinggal dibalik. Ini kan kalau kita punya dua variabel acak X dan Y gitu ya. Gimana kalau nanti kita punya X-nya banyak gitu, lebih dari dua variabel berarti nanti UX-nya itu akan menjadi U, X1, X2 sampai Xn. Ya, ini sebenarnya pembuktiannya serupa aja gitu. Ya. Oke, sekarang gimana dengan kalau kita mau cari rata-rata bersyarat sama varian bersyaratnya gitu. Kita lihat dulu. Yang pertama itu adalah rata-rata bersyarat. Jadi kan tadi kita punya UX ya, fungsi X. Kita misalkan UX-nya itu adalah X gitu. Maka kan dia akan menjadi, kalau tadi ekspektasi dari
UX dengan syarat diberikan Y sama dengan Y, ketika UX-nya ini kita ganti X, maka jadilah dia ini momen rata-rata atau ekspektasi atau rata-rata bersyarat. Gitu. Jadi kan kalau rata-rata biasa itu kan ekspektasi X, berarti kalau rata-rata atau sama dengan mu X. Nah, ketika bersyarat ya udah tinggal ditambahin syaratnya gitu. Berarti saat mau cari rata-rata bersyarat tinggal cari rumus ini. Berarti ini kan sama dengan sigma batasan X dari si X kali F X dengan syarat Y gitu. Karena ini isinya cuma X kan, jadi di sini X. Ya. Kemudian kalau varian gimana ya? Dengan cara serupa juga sebenarnya. Sejalan dengan itu kalau varian bersyarat itu berarti kan kalau varian biasa sigma kuadrat X itu adalah ekspektasi dari X min mu dikuadratin gitu kan ya. Nah, sekarang berarti tinggal ditambahin syaratnya. Ini kan sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangin ekspektasi X dikuadratin alias ekspektasi X kuadrat dikurangin ekspektasi ini adalah mu kan ya, dikurangin mu kuadrat gitu. Nah, kita mau cari ekspektasi X kuadrat, berarti semuanya nanti tinggal tambahin syarat. Berarti ini ekspektasi X kuadrat tapi syarat Y. Ini mu X dengan syarat Y. Kalau ini kan kita udah dapat di rata-rata sebelumnya ya, tinggal dikuadratin tadi ekspektasi X. Ini dapatnya gimana? Berarti tinggal diganti UX-nya dengan X kuadrat. Jadi yang kita cari adalah ini. Berarti ini sama dengan apa? Ini sama dengan sigma kalau diskrit X kuadrat kali F X dengan syarat Y. Dikurangin. Gitu kan ya? Ini something di square. Somethingnya apa? Kalau diskrit X kaliin F dengan syarat X dengan syarat Y. Kalau continue gimana ya? Tinggal diganti penjumlahan diganti dengan integrasi. Ya. Kayak gitu untuk menentukan rata-rata bersyarat dan varian bersyarat. Sekarang contohnya lihat yang pertama untuk yang continue ya. Jadi kita punya join PDF dari X dan Y. Itu adalah 2/3 X tambahin 2Y untuk batasan X-nya 0 sampai 1, Y-nya 0 sampai 1. Elsewhere dia akan nilainya 0 untuk di luar batasan ini ya. Pertanyaannya, tentukan rata-rata bersyarat dan variansi bersyarat dari si X jika diberikan Y-nya itu adalah setengah. Tadi kan Y sama dengan Y kecil. Nah, berapa nilai Y kecil di pertanyaan ini diminta Y-nya adalah setengah gitu. Nah, sekarang kita lihat, ingat di definisi 13 yang lalu, 13 di bab sebelumnya ya. Di bab sebelumnya, kan ini kita definisi di bab sebelumnya. Nanti di file PDF-nya saya ganti judul bab. Kemudian kita punya, kan kalau kita mau cari kepadatan bersyarat, tadi kan kita cuma punya yang ini ya, join PDF. Nah, berarti kalau kita mau cari si fx-nya doang, dengan syarat Y itu kan harus fx kalau kita mau cari X dengan syarat Y itu adalah join PDF mereka dibagi dengan marginalnya si Y ya, ini ya fungsi syaratnya gitu, marginal syaratnya dengan syarat marginalnya Y itu tidak sama dengan 0. Masih ingat ya, ini kepadatan bersyarat di bab sebelumnya sebelum UTS. Berarti karena tadi fx-nya ini adalah ini 2/3, berarti kita kalau mau cari fx dengan syarat Y itu adalah F join PDF dibagi HY. Nah, berarti join PDF-nya ini kan ini ya, 2/3. Ini untuk batas yang atas dulu. 2/3 kali X tambah 2Y dibagi. Nah, gimana nentuin HY? Marginal lagi. Saya lupa nambahin. Berarti harus ada definisi marginal yang harus diingat. Berarti kalau mau buat HY gimana? HY itu adalah integral dari F join PDF dengan batasan kalau mau cari Y berarti batasannya X. Berarti 0 sampai 1 dx. Tinggal diintegralin gitu. Dapatlah HY. Nanti ini silakan dicoba sehingga dapatlah dia hasilnya yang ini. Ini. Oke. 2x tambah 4y per 1 tambah 4y. Nanti ini dicoba ya. Kalau ternyata keliru silakan disampaikan di grup. Nah, sehingga ketika kita mau cari F, kan kita tuh tujuannya mau cari rata-rata ya. Ekspektasi X dengan syarat Y. Itu adalah sigma batasan X dikali F
X dengan syarat Y. Nah, sekarang Fx dengan syarat Y ini kan ini ya. Tapi kita diminta itu adalah sigma X F X dengan syarat Y-nya adalah setengah. Maka kita harus ganti Y yang ada di sini, kita ganti dengan setengah. Tinggal dimasukin 4 kali setengah, 4 kali setengah. Dapatlah yang ini. Jadi, kita bisa dapat rata-rata bersyarat atau mu X ketika Y-nya sama dengan setengah itu adalah karena ini continue, berarti ini batasan X dari si X dikaliin Fx bersyarat Y dari dx gitu. Ya, dapatlah 5/9. Silakan dicoba pelan-pelan ya. Kalau misalnya ada keliru, silakan disampaikan. Kemudian gimana dengan rata-ratanya? Kalau rata-rata kan tadi varian kuadrat X dengan syarat Y itu adalah ekspektasi X dengan syarat Y, X kuadrat dengan syarat Y dikurangin ekspektasi X ini dikuadratin. Berarti kan ekspektasi ini tinggal dicari yang kuadrat, berarti sigma X di X kuadrat dikaliin Fx syarat Y. Tadi X, sekarang X kuadrat. Ini udah dapat tadi di langkah sebelumnya, yaitu 2/3 X tambah 1. Gitu. 2/3 X tambah 1, tapi harus dikuadratin. Nah, udah. Berarti sekarang pertanyaannya kita harus cari dulu yang ini. Yang ini. Ya, gimana X kuadrat? Nah, sekarang kita cari dulu ekspektasi X kuadrat ketika Y sama dengan setengah. Udah tinggal dimasukin. Tadi kan kita udah punya ekspektasi X bersyarat Y, gitu ya. Nah, sekarang tinggal diganti ketika X-nya jadi X kuadrat. Oke. Jangan lupa dari tadi tuh kalau misalnya ini tuh adalah hasil ketika dalam batasan ini. Tapi harus tetap fungsinya itu didefinisikan di elsewhere juga. Jadi harus ada tetap walaupun 0 tapi harus tetap di define dalam functionnya. Jadi fungsinya itu bukan cuma yang ini tapi ada juga dalam batasan yang lain gitu ya. Nilainya 0. Dapat X kuadrat, ekspektasi X kuadrat 7/18, tinggal kita masukin deh ke varian yang tadi. Jadi varian X ketika Y-nya sama dengan setengah itu adalah 7/18 dikurangi, tadi kan udah dapat 5/9 ya, 5/9 kuadrat. Ini adalah varian bersyaratnya. Oke. Nah, nanti untuk yang diskrit ini kalian bisa, teman-teman bisa coba cari rata-rata, ini kan adalah mu X ketika Y, cari juga mu Y ketika X. Ketika diberikan X kecil, mu X ketika diberikan nilai Y kecil. Ya, nanti jangan lupa dicoba-coba juga latihan di buku Frohn dan Walpole. Oke? Ya, gitu ya. Semangat. Assalamualaikum.